Impuls dan momentum, kedua besaran ini sangat berperan pada peristiwa interaksi antara dua benda atau lebih. Bahkan, hukum 2 Newton yang dinyatakan dalam persamaan sigma F sama dengan M kali A, pada bab kali ini akan dinyatakan dalam bentuk yang lebih umum atau dalam bentuk momentum. Berikut adalah peta konsep dari bab impuls dan momentum. Dibagi menjadi subtopik A impuls, B momentum, C teorema impuls dan momentum, D tumbukan, E hukum kekekalan momentum, dan jenis-jenis tumbukan. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah peluncuran sebuah roket. Tampak pada gambar, semburan gas panas atau api hasil pembakaran booster berbahan bakar padat keluar dari ekor roket. Beberapa waktu kemudian, roket mulai terdorong ke atas. Bagaimana proses sampai muncul gaya dorong tersebut? Jika kamu sudah mempelajarinya lebih dalam, maka kamu akan mampu menjelaskan bagaimana proses tersebut terjadi. Selanjutnya, perhatikan juga gambar-gambar berikut. Next, next, next. Berikut ini adalah gambar dari penerapan konsep impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tidak akan menjelaskannya lebih dalam. Ibu hanya mau menunjukkan kepada kalian bahwa impuls dan momentum adalah konsep yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita siap belajar bab impuls dan momentum, kita review dulu. Hukum 2 Newton dinyatakan dalam persamaan, ya, sigma F sama dengan M kali A. Selanjutnya, apa yang menyebabkan benda mengalami perubahan kecepatan? Tentunya gaya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Seseorang yang akan menendang bola, seorang yang akan memukul bola, dan seorang penumpang yang dilindungi oleh airbag. Apa persamaan dari ketiga gambar ini? Ya, persamaan dari ketiga gambar ini adalah adanya interaksi dari minimal dua benda. Pada gambar sebelah kiri, adanya interaksi antara kaki penendang dengan bola. Yang tengah, adanya interaksi antara raket dengan bola. Dan yang ketiga adalah interaksi antara wajah penumpang dengan airbag. Adanya interaksi mengindikasikan adanya kontak. Adanya kontak menghasilkan gaya kontak. Atau dikenal dengan istilah gaya impulsif. Apa itu gaya impulsif? Gaya impulsif adalah gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang relatif singkat. Sekali lagi, gaya kontak, tapi dia bekerjanya hanya dalam waktu yang relatif singkat. Berapa singkatnya? Mungkin 2 second, mungkin 1 second, mungkin di bawah 1 second. Intinya adalah sementara saja. Selanjutnya kita masuk subtopik A, besaran impuls. Istilah yang baru bagi kalian, tapi sebenarnya kalau dipelajari lebih lanjut, bukan konsep yang baru bagi kalian. Namun, secara terminologi kalian baru mendengarnya. Ya, perhatikan gambar-gambar berikut. Ada sebuah bola akan ditendang, dan bola tersebut melambung ketika ditendang. Kita mulai dari awal. Jika bola tersebut belum ditendang, maka bola tersebut dalam keadaan diam atau kecepatannya 0. Ketika kaki diayunkan akan ditendang, berarti kaki memberikan force kepada bola sebesar F. Dan ada kontak selama selang waktu delta T. Jika ada kontak, ada aksi, maka ada reaksi. Bola memberikan gaya kontak reaksi atau gaya impulsif reaksi sebesar minus F dengan selang waktu yang sama, atau delta T. Adanya gaya kontak ini menghasilkan perubahan kecepatan bola yang menyebabkan bola tersebut dapat melambung. Jadi kalau digambarkan pada sebuah grafik seperti ini. Sumbu X-nya adalah T, sumbu Y-nya adalah force. Bermula dari T1, waktu T1 nih kaki tepat mau menyentuh bola. Jadi kakinya perlahan-lahan memberikan gaya sampai kamu ketika menendang bola merasakan kaki tersebut kayaknya tuh
puas banget gitu kamu tendang, berarti kamu sedang memberikan gaya yang paling maksimal. Nah, bola tersebut akan melambung dan sentuhan atau kontak kalian lama-lama menghilang dan gayanya akan berkurang sampai 0. Nah, itu terjadi dalam waktu delta T. Kalau dari cerita ibu kelihatannya panjang, tapi sebenarnya ini keadaannya yang relatif singkat. Ya, jadi kalau bisa digambarkan dalam bentuk rata-rata, tadinya dia kurvanya seperti ini. Nah, kalau dia dirata-ratakan, gaya impulsnya atau gaya kontaknya dirata-ratakan, jadi boleh dalam bentuk persegi panjang. Ya, jadi apa itu impuls? Impuls didefinisikan sebagai hasil kali gaya impulsif rata-rata, yang tadi sudah dirata-ratakan dalam bentuk persegi panjang, dan selang waktu selama gaya impulsif tersebut bekerja. Ya, jadi kalau ada bola akan ditendang, kaki tersebut memberikan gaya, berapa gaya rata-ratanya, dikali dengan berapa lama mereka kontak, itu adalah definisi dari impuls. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah gaya mendatar F sama dengan 69 plus 4T Newton bekerja pada benda dalam selang waktu 1 second sampai 3 second. Berapakah impulsnya? Diketahui F sama dengan 69 plus 4T Newton. Jadi kita buat dulu F1-nya 74 Newton dan F3-nya 81 Newton dan bekerja selama 2 second selang waktunya. Kalau dinyatakan dalam bentuk grafik F terhadap delta T atau force terhadap waktu, maka seperti ini. Lihat, sumbu X-nya T, sumbu Y-nya force, ini F1, ini F3. Maka gaya rata-ratanya ini. Ya, dalam selang waktu. Jadi, tanya berapa impulsifnya? Berapa impulsnya? Ini kan rumusnya kan? Nah, atau F kali delta T, rata-rata. F rata-rata kali delta T, atau sama dengan ini dia. Luas dari bangun trapesium, atau luas dari grafik F, luas di bawah grafik F terhadap T. Berarti apa luas trapesium? Jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Berarti 74 tambah 81 dibagi 2 dikali 2. Sama dengan 155 Newton second. Itulah besar impulsnya. Selanjutnya subtopik B, momentum. Perhatikan animasi berikut. Sebuah mainan yang terdiri dari 5 buah bandul. Bandul yang paling kiri memiliki massa paling besar, sedangkan bandul yang paling kanan memiliki massa yang paling kecil. Bandul yang paling kiri dengan massa yang paling besar memantul dengan ketinggian yang paling rendah. Sementara bandul yang paling kanan dengan ukuran massa yang paling kecil melambung dengan ketinggian yang paling tinggi. Jadi, apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan satu benda. Sekali lagi, momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Jadi, seberapa mampu satu benda mempertahankan kecepatannya, itulah momentum. Ya. Jadi, perhatikan animasi berikut.
Ada mobil sedan dan truk. Mereka bertabrakan. Mobil sedannya terseret dan mobil truknya tetap melaju searah dengan gerakan awal. Artinya, besaran momentum yang disimbolkan dengan P dipengaruhi oleh pertama massa. Semakin besar massa satu benda, maka semakin susah benda tersebut dihentikan geraknya. Dan yang kedua adalah kecepatan, velocity. Semakin cepat satu benda bergerak, maka akan semakin sukar benda tersebut diberhentikan. Oleh karena itu, momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatan suatu benda. Momentum adalah besaran vektor, massa adalah besaran skalar, dan velocity atau kecepatan adalah besaran vektor. Ya, sekali lagi, momentum definisinya adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan satu benda yang dipengaruhi oleh apa? Massanya dan kecepatannya. Teorema impuls momentum. Apa itu teorema impuls momentum? Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah benda di atas sebuah lantai, licin tanpa gesekan, diberikan sebuah gaya force. Kemudian benda tersebut akan bergeser ke kanan selama delta T. Berarti hanya ada satu gaya tunggal yang menyebabkan benda tersebut bergerak selama delta T. Kita bisa selesaikan dengan konsep hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Karena F-nya hanya 1, maka F sama dengan M, di mana A itu adalah delta V per delta T, definisi dari A. Baru delta T-nya kita pindahkan ke ruas kiri, berarti F kali delta T sama dengan M kali delta V. Subtopik A sudah belajar impuls, di mana impuls adalah F kali delta T. Di mana M kali delta V adalah delta momentum. Berarti teorema impuls momentum I sama dengan delta P. Bunyinya adalah impuls yang dikerjakan pada satu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda itu, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal dari benda tersebut. Sekali lagi, apa itu impuls? Definisi impuls adalah F kali delta T. Teorema impuls dan momentum, impuls yang dikerjakan pada satu benda sama dengan perubahan momentum delta P yang dialami benda itu, yaitu beda antara momentum akhir, P awal, atau P dengan momentum akhir itu P aksen, dengan momentum awalnya, atau P saja. Ya. Jadi, impuls itu tidak sama dengan momentum. Tetapi, impuls adalah setara dengan momentum. Kapan impuls sama dengan momentum? Jika kita beri tanda delta di depan momentum. Atau, impuls sama dengan perubahan momentum. Contoh soal. Sebuah bola, masanya 0,15 kg. Pada permainan softball dilempar mendatar ke kanan. Ada arah ya, kelajuannya 20 meter per second. Setelah dipukul, bola itu memantul dan bergerak ke kiri. Kelajuannya 20 meter per second. Sekali lagi ada bola dilemparkan ke kanan dan dipukul sehingga bergerak memantul ke kiri dengan kelajuan yang sama. Bola tersebut bermassa 0,15. Tanya pertama, berapakah impulsnya? Yang kedua, jika kayu pemukul dan bola bersentuhan 0,8 milisecond, berapakah gaya rata-ratanya? Dan berapa percepatan rata-rata bola selama bersentuhan dengan kayu pemukul? Perhatikan kasusnya ya, semua terjadi dalam konteks kontak atau interaksi.
Jawab. Diketahui massa 0,15 kg, kecepatan awal positif atau ke kanan, kita sepakat tandanya positif 20 meter per second. Kecepatan akhir atau V aksen, tandanya aksen ya, kalau setelah interaksi atau setelah tumbukan atau setelah kontak, minus 20 meter per second dengan waktunya 0,8 milisecond atau 0,0008 second. Tanya A, impulsif, impuls, B, F rata-rata, C, A rata-rata. Saya jawab A dulu. Yang ditanyanya tadi adalah I sama dengan delta P. Kita masukkan I sama dengan M kali V aksen kurang M kali V. Masukkan M-nya 0,15, V aksennya, lihat ya, min 0,2. Dikurang, tandanya memang rumusnya minus. V-nya awalnya plus. Jadi, karena ini vektor, jadi arahnya harus disertakan. Kali-kali-kali, I sama dengan min 6 Newton second. Selanjutnya, diketahui masih sama. Ditanya yang B, jawab. Nah, kita ditanyanya adalah sekarang F. Berapa F-nya? Tadi kan sudah dapat. I-nya. Nah, kita tahu definisi I, kembali. Kalau tadi yang A ngerjakannya pakai teorema impuls momentum, kalau yang B ngerjainnya pakai definisi impuls. Impuls sama dengan F rata-rata dikali selang waktu kontak. Mana I-nya min 6, F-nya ditanya, T-nya 0,0008 second, berarti F-nya min 6 dibagi waktu, F-nya minus 7.500 Newton. Ada artinya nih minus, artinya ke kiri. Gaya rata-rata yang dikerjakannya ke kiri. Dan yang terakhir C, masih sama diketahui. Sekarang yang ditanya adalah akselerasi. Kamu punya F, berarti tanya A, hubungan F dengan A, F sama dengan M kali A. Masukkan F-nya, masukkan M-nya, dapat A-nya 50.000 meter per second kuadrat saat kontak, saat bersentuhan dengan pemukul kayu. Jadi itu pembahasan mengenai soal yang berkaitan dengan teorema impuls dan momentum.